saya jam 9 malam itu masuk kuburan kan gara-gara uang saku kurang. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Om Ete di channel YouTube andalan. Jadi di video kali ini kita masuk konten Untold Story episode keempat. Dan di konten kali ini sudah hadir bersama Om Ete seorang narasumber. Nah, kalian pasti penasaran nih, narasumbernya siapa, terus maunya cerita apa gitu kan. Nah, sebelum Om Ete menuju ke narasumber, Om Ete minta kalian mau berkenan untuk subscribe, like, serta komen. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Om Ete yang lain. Linknya sudah Om Ete sertain di deskripsi. Ya, gitu aja. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Om Ete perkenalkan narasumber kita. Siap, perkenalkan, nama saya Riki Indrianto. Kebetulan, ya bukan kebetulan, hari ini diminta Om Ete untuk jadi narasumber tentang Untold Story, Om ya? Yes. Ya, siap. Siap, Om. Jadi, mau dimulai dari mana kisahnya ini? Dimulai dari mana, Om ya? Sebenarnya dari pengalaman sih, Om. Yes, oke. Pengalaman pribadi yang awal mulanya itu dari SMP. SMP ya? Iya. Oke. SMP itu kebetulan saudara bapak itu ada 7 orang, Om lah. Salah satunya Pak D itu yang sering Pak D itu punya usaha di Jakarta lah. Kebetulan usahanya itu ya namanya orang usaha kan harus ada backupan baik fisik maupun spiritual. Oke. Lah, mulai dari situ SMP itu saya sudah dibawa almarhum bapak untuk ke tempat orang-orang pinter, ya istilahnya di Jawa gitu, orang pinter. Ternyata makin kesini orang pinter itu ternyata dukun, Om. Iya. Oke. Untuk minta syarat ini biar usahanya lancar. Lah kebetulan dulu Pak D itu usahanya transportasi. Oke. Pengangkutan peti kemas. Oh, peti kemas ya. Ya, jadi setiap beli truk baru atau beli armada baru itu Bapak selalu diminta untuk kamu ke paranormal di sana, nanti beli paku emas, terus beli paku emas, nanti paranormalnya suruh ke Jakarta untuk istilahnya apa ya? Nyucuk, masang pakunya itu? Iya, masang paku di armadanya itu. Oh, di tiap armadanya tiap berarti armada ya? dikasih paku emas. Iya. Lah, saya waktu itu masih SMP, loh kok bisa? Kan besi ketemu besi. Iya. Kan nalarnya anak SMP, Om ya. Pasti nggak mungkin ini. Begitu jam ada kesempatan ikut ke Jakarta itu beneran, Om. Ternyata ya propertinya dukun kan ada bunga kantil, ada menyan dan lain sebagainya, dan paku emas itu ada beberapa dibungkus pakai bunga. Pakai bunga. Oke. Terus ketika saya memperhatikan dari jauh karena kan masih kecil, mungkin belum waktunya untuk tahu gitu kan. Itu saya dengar langsung itu kok kayak ada besi dimasukkan ke lubang yang sempit itu. Kret. Iya. Loh, apa itu? Kret. Loh, ternyata setelah saya dilihat itu ada titik emas yang ada di sasisnya itu. Oh, justru di sasis, bukan Iya. di body ya? Bukan. Oh, di sasis ya? Di sasisnya. Kan kalau kontainer kan sasisnya kan panjang. Iya. Gitu. Oh, di sasisnya. Oke. Sasis kepalanya, Om. Di sasis Iya. kepala ya? Itu kok bisa, tapi ya nyatanya ada. Iya. Terus itu berbanding lurus enggak dengan hasil usahanya? Gimana? Lah, selama berkaitan dengan si dukun A itu lancar terus. Lancar terus ya? Lancar terus lah. Okay. Makin kesini ya namanya mungkin paranormal dukun tadi minta ini itulah. Pak D ini mencoba ke
yang lain. Syarat mulai makin banyak, otomatis cari yang lain ya. Lah ketika mulai cari yang lain itu agak surut. Lah ceritanya ganti proyek lagi. Ini ganti proyek atau ganti dukun? Ganti dukun, ganti proyek. Oke, proyeknya juga ganti. Tapi tetap usaha transportasi ya makin ya masih berjalan meskipun tidak seperti awalnya. Dari 22 armada tinggal 11 atau berapa. Oke. Lah ganti proyek terus telepon bapak itu almarhum. Kamu ke sana coba proyek apa? Proyek baru. Apa Mas gitu kan. Bahasa Jawanya, apa Mas? Ngambil emas. Ngambil emas Om. Iya. Siap. Lah ngambil emas kamu ke dukun waktu itu di wilayah Karanganyar. Kaki Gunung Lawu lah. Oke. Itu ngambil emas. Sudah ketemu lokasinya. Nanti Pak pada malam ditentukan biasanya itu malam Jumat malam Jumat tertentu suruh ke sana bawa syaratnya lah. Nggak tahu syaratnya itu ada ada candu kalau orang bilang di sana candu namanya. Ada candu namanya. Iya, candu itu sejempol sejempol kaki gini, harganya dulu itu 1,3 juta. Sebesar ini 1,3 juta ya. Iya. Gunanya buat apa nih? Lah kata si dukun tadi gunanya untuk istilahnya apa ya? KTBLC untuk yang jaga emas. Yang gaib. Iya. Oke. Iya, supaya mau menyerahkan emasnya yang dijaga itu. Jadi bayar si penjaga gaib ini dengan candu tadi. Candu. Oke. Pokoknya sekali berangkat untuk narik emas itu ya sekitar 1,5 1,6. Modalnya ya. Oke. Nah setelah pertama ke tempat si dukun yang kedua tadi sudah sepakat nanti hari ini jam sekian bisa diambil Pak itu. Lah kita ke sana berdua. Awalnya kan dikasih fasilitas mobil sama Pak D Om. Nama bapak kan John itu. John ini buat operasionalmu di sana ya siap. Oke. Lah tapi ya gimana Om ya. Saya sebagai anak laki-laki sendiri ditelepon 1:30 malam, John berangkat. Jam berapapun pokoknya nggak ada istilah nggak bisa itu. Pokoknya harus standby ya. Harus standby. Iya. Aduh. Terus di hari yang sudah ditentukan ke sana Om berdua sama almarhum bapak. Itu bener ada Om. Emasnya itu. Ya kalau secara fisik emasnya itu ada. Oke. Bentuknya kayak apa ya? Kalau makanan itu kayak kalau kata orang Jawa kayak jadah, kayak ketan itu Om. Jadi kayak ketan, oke. Ya, persegi gini. Yang muka depan itu gambarnya Presiden Soekarno. Langsung ada ukirannya. Ada gambarnya Presiden Soekarno lah. Belakangnya ini gambar padi kapas, tulisannya 9993 angka. 3 angka. 3 atau 4 angka. 999. Itu pertama kali dapat. Itu prosesnya gimana? Atau langsung begitu Mas Riki sampai sana langsung sudah tersedia emas itu atau harus melakukan ritual dulu? Sudah tersedia. Karena yang dijanjikan dukun B tadi hari ini jam sekian sudah bisa diambil. Tinggal ambil aja. Tinggal ambil saja. Oke, berarti ritualnya nggak tahu ritualnya nggak tahu. Pokoknya kita berserah 1,5 juta sudah. Oke. Nanti hari ini jam sekian diambil gitu. Sepengalaman dulu total kira-kira nggak berhasil ngantongin emas tuh berapa? Berapa kali gitu? Berapa kali dapat? Ya, lebih sekali Om. Yang pakai mobil operasional itu saja hampir 7 kali Om. Yang satu mobil itu aja? Yang pakai mobil kita ke tempat si dukun B itu hampir 7 kali lebih. 7 kalian. Pokoknya kalau berarti tiap ke tempat si dukun B ini tadi pasti pulang bawa emas? Pasti. Oke, kita katakanlah 7 kali ya.
Nah, itu kira-kira sekali angkat berat emasnya berapa? Kira-kira aja. Kalau kalau yang dikatakan dukun tadi kan emas itu Om ya. Nah, itu sekali bawa itu sekitar 5 sampai 6 kilo. 5 sampai 6 biji. Oh, 5 sampai 6 kepeng ya. 6 kepeng. Satu kepengnya 1 kilo. Satu kepeng 1 kilo. Oh iya, ukuran kotak ini ya, anggaplah 1 kilo. 5-6 kilo. Terus? Nah, oke. Nah, estimasinya 1 kilo itu kalau tanpa surat di toko, istilahnya si dukun ini punya relasi toko emas. Iya, penadah gitu ya. ya. Kayak penadah. Nah, itu kalau di penadahnya ini 1 kilo itu tanpa surat 300-an juta. 300 jutaan. 300 juta. Kan main ya. Itu. Tapi berhasil diuangkan. Pertama kali coba kan sekali ngambil kan 6 keping, 5 keping, 6 keping itu paginya langsung ke toko emasnya yang dikatakan si dukun B tadi. Komentarnya cuma satu aja. Oh, ini barangnya bagus Pak, tapi perlu dibersihkan dulu. Lah namanya saya SMP, dibersihkan apa, perasaan ini sudah bersih. Bagus. Tapi emasnya itu beda dengan emas kayak perhiasan. Kalau perhiasan kan kuningnya mengkilat Om ya. Ini emasnya itu apa ya? Kayak ada tembaga apa ya? Kuningan kayak warna gitu. Tembaga ya. Oh. Iya. Itu jadi dari kuning. Kalau ada yang bilang itu penarikan kedua atau ketiga itu kata si tukang emasnya yang tadi itu namanya kuningan sari, bukan emas. Oh, dia bilang. Iya. Tapi untuk tarikan sudah 3 tarikan. Baru dia klaim itu kuningan sari. Kuningan sari. Tapi yang pertama emas. Tetap dia bilang emas. Ya, yang pertama komentar si tukang emas yang toko emas tadi, ini saya mau terima Pak, tapi tolong dibersihkan dulu. Dibersihkan dari apa saya juga nggak tahu. Tapi sejauh itu seingat Mas Riki ada yang berhasil diuangkan, sampai dia bayar gitu? Nggak ada. Sampai itu hampir yang pakai mobil saja hampir sekitar 7 kali. Setelah itu kan ada yang ngikuti gitu, kayak ada yang ngikutin kita, kok mobil ini kok sering kesini. Lah akhirnya pakai motor Om. Jadi pernah dapat itu kayak gada besi gitu, panjangnya segini. Itu ya gini aja Om, tutupi jaket terus dipondong gini aja. Naik motornya sampai aduh ya guys. Tapi namanya apa ya, adik paling bungsu, pokoknya disuruh kakaknya ya ngikut aja. Itu. Wah, kirain. Tapi belum ada yang berhasil diuangkan ya? Belum ada berhasil diuangkan. Itu totalnya sekitar 1,5 kintal ada itu. 150 kilo. Wah, kali 300 juta. Wah. Kalian hitung aja sendiri tuh, aku malas hitung. Iya. Satu kintal lebih, 1,5 kintal bahkan. Lah, alasan dia tidak mau menguangkan itu, tidak membayar itu apa? Barang sudah dia pegang belum sama si toko itu? Belum. Lah, alasannya yang toko tadi ini perlu dibersihkan Pak, karena masih mungkin dibersihkan dalam arti apa ya? Masih ada penunggunya gitu. Mungkin. Yang gaib-gaibnya perlu dibersihkan dulu. Terus merasa kayaknya kok mentok di dukun B sudah dapat emas segitu banyak. Nah, kembali lagi ke dukun A tadi. Iya. Kembali lagi ke dukun A. Oh, ini aja ini. Coba direbuskan daun kelor. Nah, sudah direbuskan daun kelor, yes. Coba dulu berapa batang kemarin itu. Dulu sekitar 5 atau 6 batang itu masukkan ke panci, dikasih daun kelor, sudah. Percobaan pertama sudah direbus hampir setengah malam, dicekkan ke tokonya lagi masih belum bersih. Waduh. Nah, terus yang kedua
percobaan kedua itu dikasih kunyit Om. Nah, dikasih kunyit, ngerebusnya daun kelor sama kunyit tetap juga nggak bisa. Belum bersih. Belum bersih juga. Nah, kata dukun B apa? Begitu si toko ini ngomong harus dibersihkan, dukun B gimana reaksinya? Dukun B lah reaksinya semacam mengelak itu Om. Mengelak artinya gini, kan ada beberapa yang narik emas ke dia juga. Terus ada salah satunya yang berhasil. Lah dia klaimnya, loh ini yang kemarin emasnya juga sama, saya nariknya di tempat sama, itu bisa loh Pak. Itu bisa terjual ya? Bisa terjual, tembus lah. Lama kelamaan didesak, ternyata si yang narik emas di situ itu juga menyerahkan, istilahnya gini, menyerahkan dirinya untuk jadikan tumbal mungkin Om ya. Jadi setiap yang dia tarik, karena yang narik itu sudah menumbalkan dirinya sendiri, itu berhasil, katanya seperti itu. Oh gitu, iya. Berarti intinya harus pakai tumbal ya? Katanya seperti itu, menurut si dukun B itu. Oh gitu ya. Makanya ketika ada tumbal gitu, loh, sudah mundur teratur dari dukun si B, dukun B ini. Baru dia ngabarin tumbalnya di depan atau di belakang? Setelah dapat emas. Setelah dapat. Ya berarti di belakang baru dia ngabarin harus pakai tumbal gitu ya. Iya. Wah, ini enggak sopan. Awalnya ya itu Om, ada juga kok Pak yang sering narik ke sini dan berhasil. Kemarin dapat. Tapi emasnya yang dia tarik itu sedikit Om, enggak 5 kilo, 6 kilo. Enggak sebanyak yang Mas Riki dapat itu ya. 2 kilo tembus, 2 kilo cair. 2 kilo cair gitu. Wah, pikiran saya terus mulai itu, sejak saat itu saya ya sering ke dukun Om. Iya. Ngapain aja kalau ke dukun? Ke dukun apa ya? Kalau Bapak kan ya dari situ, misalnya di kampung itu kan ada istilahnya kap-kapan Om. Kap-kapan itu pertandingan sepak bola. Nah, pertandingan sepak bola itu setiap mau kesebelasan kampung itu mau tanding ya pasti ke sana minta syarat biar menang. Oh gitu. Iya. Itu kalau di tempat Mas Riki pertandingan bola antar kampung gitu ada enggak yang kakinya diisi dulu gitu? Ada enggak? Kaki pemainnya? Enggak. Biar kuat tabangan. Kalau di sini bahasanya tabangan, adu kaki gitu. Sama di sana tabangan juga bahasanya. Gaprakan kalau gaprakan di sana ya. Gaprakan ya. Tapi Om, saya ketemu sendiri itu ada kiai di kampung itu. Ini kita bahas bola tadi ya Om ya. Iya. Kan kalau misalnya sudah 90 menit plus perpanjangan waktu itu seri kan adu penalti. Iya. Lah kiper kita itu Om dikasih raja. Sama kiainya itu. Di lapangan situ? Enggak, sebelum tanding. Sebelum tanding. Sebelum tanding. Dikasih rajanya orang digambar, orang ada gawang, terus digambar orang gini. Sela-selanya ini tulisan Arab Om. Iya. Jadi mau penalti kayak apa enggak masuk. Nggak masuk. Tapi gimana? Terbukti enggak itu? Terbukti ya? Terbukti. Mantap. Terus ada kan biasa Om, kalau dulu Bapak almarhum kan aktif juga di sepak bola di tempat kerja. Biasanya kalau ada pertandingan di kesebelasan kampung itu pertandingan, sering minjem pemain. Jadi saya lihat sendiri itu dia punya kain putih di nggak tahu dibacain apa, cuma gini terus ditaruh di sini. Oke, masuk ke dalam celana. Iya. Okay. Wah, itu pasti sering dapat kesempatan sendiri head to head sama kiper itu. Oke. Wah, ini apalagi? Iya. Wah, sekelas pemain aja masih pakai gitu ya? Iya. Bukan main. Pokoknya
kehidupan serba ngiri dulu Om. Iya. Pengalamannya ngiri terus apalagi waktu kuliah. Waktu kuliah kan kadang yang namanya zaman dulu kan uang saku kan kadang sedikit. Ada temen yang bilang kalau di Jawa dulu ada togel ya, toto gelap lah istilahnya. Kalau di sini nggak tahu ada sama enggak? Nomor, kalau di sini bahasanya nomor. Itu kan waktu kuliah saya panggilannya Mamat dong. Iya. Ayo Mat, kita nyari uang saku. Pikiran saya apa ini? Lah, waktu itu saya dikasih korek api yang kayu, ditulisi nomor. Oke. Ya, ada 1P 1 kali, ada 2 kali, itu ada namanya, ada babi, ada pete, ada gunung, nah gitu Om. Saya jam 9 malam itu masuk kuburan kan. Gara-gara uang saku kurang. Iya. Ini betul-betul penjelajah ini, pejalan spiritual asli ini. Masuk kuburan itu kan awalnya kan cari-cari informasi, wah itu kuburan tua ini yang dituakan di kampung, makamnya situ. Jadi saya masuk situ terus, Mbah saya nyuwun rezeki. Bukan main. Mbah saya nyuwun rezeki lah. Akhirnya ya itu 500 dapat 25.000 kalau nggak salah dulu. 1.000 dapat berapa gitu loh, lupa saya kenanya yang 500 karena ya mepet-mepetan Om. Iya. Tapi malamnya saya diketok, jendela saya diketok, diketoknya itu pakai cincin itu loh. Iya bunyinya ya. Iya. Tek. Waduh, mampus ini yang nunggu ini. Iya. Tapi tahu? Enggak ada Enggak, maksudnya pas begitu diketok sadar bahwa waduh ini jangan-jangan yang tak mintain nomor tadi ini. Ada sempat kepikiran gitu. Sempat kepikiran gitu. Iya. Padahal teman-teman pada tidur. Waduh, mampus ini. Ya wes diem aja. Diem aja wes, habis itu enggak mau lagi tuh. Wah, ini dilabrak yang punya Iya. Loh, apa namanya? Pas ke kuburan itu minta wangsit. Iya. Itu gimana? Maksudnya nomornya udah memang dicatat lebih dulu, dirumus gitu nomornya, atau ngerumus nomor setelah dari kuburan situ? Kita catat dulu. Oh, nyatat. Jadi dulu. Gini, kan korek api yang kayu itu, kertasnya kita lipat 2 ini. Iya. Kertasnya kita lipat 2 ini, korek kayunya di sela-selanya gini. Terus kita lipat kayak arisan. Oh, gitu. Nah, nanti ya namanya nggak tahu. Nanti kalau nomornya itu tembus, lipatannya jadi di luar. Oh gitu. Iya. Jadi kertasnya ini di luar kayu. Iya. Itu metode pertama. Iya. Metode pertama, metode kedua naruh rokok. Naruh rokok ya sama, satu taruh di sisi yang korek lipatan kertas tadi, satu rokok sebatang itu. Percaya nggak percaya, ketika rokok itu disulut gini, gabus atau filternya itu dipelintir gini. Berapa muncul muncul angka 3 kali. 3, kalau orang Jawa bilang 3 ping. Itu maksudnya kapas filternya itu yang membentuk angka. Ada tulisannya 3X gitu. Wih, mantep Makanya ini kerjaan anak kuliahan padahal ya. Wah, mantep guys, kuliahan harusnya hal-hal akademik, hal-hal logik dia. Mantap kajiannya. Bener itu. Gimana ya, mau nggak percaya tapi tahu sendiri nyata. Ya kan? Tapi kalau gimana ya, tapi kok bisa memang ada. Iya. Kena lagi ya. Kena. Kan? Iya. Wah, mantap ini. Ini bisa ada penonton yang coba praktek ini kayaknya. Don't try this at home ya. Nah,
resiko ditanggung pemenang gitu loh. Dapatnya sedikit tapi adrenalinnya Wah mantap keren itulah pengalaman ngiri Om. Lah dari situ, dari mulai nomor itu saya ketemu lagi paranormal yang ya dukun lah, namanya Mbah Sabar itu. Oke. Dia kalau orang sekarang bilang mungkin apa ya, punya channel ke selatan. Oke, iya. Ke pantai selatan. Pantai selatan. Ketika saya ke sana sama teman saya berdua kan, dia itu tahu-tahu ngomong gini, iki mau bahasa Jawa ya. Iya. Iki mau telupeng wis meturung ya. Lah gitu, tahu-tahu gitu sendiri Om. Oke. Artinya apa tuh? Ini tadi angka tiga silang sudah nembus belum belum. Kata teman, biasanya kalau dia ngomong seperti itu dalam jangka waktu 1 hari itu kan ada sekitar 7 kali bukaan angka Om. Iya. Lah kalau nggak ada di bukaan pertama, ada di bukaan kedua. Kalau nggak, pokoknya pasti ada lah ya. Di antara 7 itu pasti ada tiga silang itu. Oke. Itu. Terus Mbah Sabar tadi pamer Om, bukan pamer, bilang ke kita, iki loh wingi aku di sowan ke selatan gitu, saya disuruh ke pantai selatan. Kalau mau masuk ke sana itu ya wes berdoa di pinggir pantai, nanti ada ombak gede yang ini misalnya orang nanti diambil sama ombaknya itu. Oke. Nah, kesaksian Mbah Sabar itu gitu ceritanya, ngomong ke kita. Lah iseng-iseng dia itu ngambil makanan di sana. Oke. Iki Mas, kalau mbok makan waktu itu suguhan di selatan, kamu nggak bakal balik. Lah makanya tak ambil satu untuk contoh. Ini loh, kalau oleh-oleh dari selatan itu batu karang itu. Batu karang. Iya, batu karang putih itu. Itu kalau di sana makanan. Oh, dia bilang gitu ya. Iya. Oke. Terus tahu-tahu dia ngomong juga, wah, kemarin emasku itu ditawar orang cuma sekitar 250 juta Om. Per kilo. Per kilo. Iya. Okay. Dia punya istilahnya, aku duwe 3 kintal setengah lah. Dia punya 3,5 kintal emas selatan. Emas selatan. Oke. Iya. Itu ada dia kasih lihat enggak? Enggak dikasih lihat. Ini klaimnya aja ya. Iya, klaimnya saja. Oke. Terus yang emas yang kita narik tadi dari Keraton Solo. Iya. Oke. Yang emas Riki tarik ada kasih lihat ke si dukun ini? Enggak. Enggak Om. Tapi dia tahu? Enggak tahu. Okay. Enggak tahu. Kalau saya pernah narik emas juga enggak tahu. Enggak tahu ya. Kirain dia tahu. Enggak tahu Om. Gimana ya? Kalau pikiran saya sih mungkin antar dukun itu ya punya ngelesnya masing-masing. Kamu di sana, enggak di saya. Iya, mungkin gitu. Pasti nanti ujung-ujungnya jualan ya. Iya, gimmicknya seperti itu katanya. Itu. Wah, mantap Terus pernah juga kan ya itu namanya anak segitu kan masih kuat-kuatnya nyepeda. Diajak teman saya yang lulusan pesantren di Madiun. Ayo Mat, kita nyari uang opo, pikir saya. Wis toh, nanti gampang, kalau cair nanti beli motor gitu. Iya. Pikiran saya sudah ada motor ini lagi keren-kerennya gitu kan. Iya. Saya diajak pergi ke pantai selatan Om. Lokasinya disebut nggak apa-apa ya Om ya? Nggak apa. Lokasinya di Pantai Ndrini. Okay. Yang di Ndrini itu dia punya ada pantai yang terpisah dari ada pulau yang terpisah Om. Lah
di sisi sebelah kanan saya diminta dia untuk kasarannya sholat di situ, sholatnya menghadap pantai. Oke. Terus di situ, Mat, kamu tak lindungi pakai ini aja. Kebetulan dia pakai bawa paku terus ditancapkan di keempat sisi sajadah. Oke. Udah, terus saya sholat di situ 4 rakaat kah kalau nggak salah. Udah, wiritannya kamu ini aja, Mat, terusin aja. Oh, dikasih tahu bacaannya juga ya? Iya, dikasih tahu. Dia ngawasi dari kejauhan gitu. Dia ritual juga enggak tuh? Wah, kurang tahu Om saya, Om. tapi... Nggak tahu dia ngapain di belakang, nggak tahu juga. Saya disuruh wiritan seperti itu mulai jam berapa ya? Pokoknya sebelum jam 12 itu sudah mulai. Oke, iya. Lah. Terus kira-kira jam saya lihat HP kan jam 2:30 kalau nggak salah. Dia lihat HP 2:30. Kebetulan sudah petir-petir mau hujan itu, Om. Terus saya disamperin, Mat, ayo pulang. Lah, pulang jam segini, waduh, uang mepet. Gimana ini, saya tidur di mana pikiran saya? Pulang kemana? Nggak mungkin jam 2:30 langsung pulang ke kosan kan, nggak mungkin. Akhirnya pinjam uang sama dia lah. Waktu saya ngimpunin sajadah itu, di pulaunya tadi ada kayak mercusuar yang kelihatan dari jauh itu, ya kayak bintang lah. Klap gitu. Ada beberapa kali itu. Wih, apa itu? Namanya Dani. Apa itu Dan? Apa itu Dan? Oh, itu berarti wiritanmu diterima sama yang selatan gitu. Wih, mantap Lah, apa kok tandanya apa itu? Kamu dikasih cindramata katanya. Cindramata apa lagi pikiran saya ya kan namanya cari uang pasti kalau nggak emas iya. Kan selatan kan terkenalnya itu. Kalau nggak emas pasti barang berharga lah. Itu aja. Terus karena malam saya juga akhirnya pulang ke penginapan. Ke penginapan. Tapi sebelum itu pas wiritan itu, Om, ya apa itu halusinasi saya atau kan pejam mata gini wiritan. Tahu-tahu dari arah pulau itu ada 2 orang lari-lari yang besar sama bayangan besar sama bayangan kecil. Lari-lari ketawa-ketawa lah. Pas saya dengar ketawanya itu, mata saya melek gini, Om. Terus tahu-tahu disusul lagi 2, 1 besar 1 kecil. Loh, nggak mungkin ini jam 12 lebih kok ada yang bermain di pantai. Ini pasti nggak jelas ini. Entah hantu, entah apa. Tapi kok nggak takut sama sekali ya. Pikiran saya cuma paling orang main. Tapi kalau di nalar nggak mungkin jam 12 lebih itu kok. Ada orang main di pantai berempat lagi, sekeluarga lah ibaratnya. Nah, itu awalnya tuh wirid. Iya. Tutup mata gini atau setengah tutup matanya ya kan. Terus Mas Riki bilang tadi ngebuka, begitu mata terbuka itu makin jelas kelihatannya orang-orang 4 orang itu. Makin jelas, Om. Makin jelas ya. Makin jelas. Apa itu? Manusia kan bukan? Lah, kayak manusia, Om. Manusia kelihatannya ya. Manusia, karena dia lari terus bercanda gitu. 4 orang kedengaran itu juga suaranya. Kedengeran. Ketawa itu kedengeran. Makanya ini kalau makhluk halus kok bercanda. Kalau manusia kok jam 12 lebih di pantai. Iya. Makanya apa ini pikiran saya wis lanjut wirid aja wis ya. Karena motor. Iya. Iya betul. Karena targetnya bukan yang di itu tadi. Iya. Itu Terus sampai selesai wirid masih ada nih orangnya? Nggak ada. Hilang sudah. Hilang. Sebelum kan saya perhatiin, Om. Sambil wiritan saya perhatiin kok, sambil mikir ini jam 12 lebih kok
kalau manusia nggak mungkin, kalau hantu kok bercanda. Iya. Lah saya perhatiin terus, lama-lama dia ke tengah terus hilang. Ke tengah laut air ya? Iya, ke tengah air. Hilangnya di dalam air situ ya? Iya. Wah mantap. Ini terus kata teman saya, Mat, kalau tadi itu ritualnya atau sholatnya di pulau yang tadi itu kamu nggak bakal kuat pasti, karena godaannya lebih besar gitu. Oh gitu. Walah, saya ini belum pernah lihat hantu, belum pernah lihat apa-apa, saya lari. Iya. Nah terus yang Mas Riki bilang ketemu 4 orang itu, Mas Riki ceritain ke teman enggak? Ceritain. Oh. Malah dia bilang gini, Om, loh tadi lo kamu nggak ada, katanya menurut penglihatan dia, saya tuh yang perasaan saya itu wiritan di situ terus nggak kemana-mana, kata dia tuh saya sempat hilang, Om. Oh iya. Wih mantap. Hilangnya itu hilang, nggak ada di situ, nggak tahu kemana. Tapi iya pokoknya penglihatan dia yang awalnya duduk di situ tiba-tiba nggak ada ya? Nggak ada. Mantap. Sempat 2 kali hilang, Mat, kamu Mat. Terus kemana kok hilang? Oh, aku di situ terus kan, antara percaya dan enggak toh. Kalau namanya namanya lihat hantu belum pernah, pengalaman ke situ juga yes, pokoknya apa yang dibilang jalan gitu aja. Makanya yang hilang lah, yang apalah enggak. Keren. Terus ada hasilnya enggak? Ya enggak ada. Enggak ada. Nah ini yang dinanti ini kan hasilnya dengan effort sebesar itu gitu kan. Ternyata hasilnya pun hilalnya belum kelihatan, guys. Waduh. Enggak tahu ini apa saya yang kurang gimana atau padahal yang dari emas tadi sudah nyata dipegang ya. Wih, gini Om, wah ini 300 ini gitu. Emas sudah dipegang. Almarhum Bapak itu sudah, kayak mau mobil itu nanti semua saya minta dari Pak D kalau ini cair. Iya. Udah. Yes, ternyata enggak enggak bisa diuangkan ya. Enggak bisa. Kalau istilahnya enggak bisa cair ini. Iya. Di pantai selatan sudah juga. Bukan main, ini bukan kaleng-kaleng ini ya. Jangan salah teman-teman ini. Tapi iya, waktu ngambil kan dikasih titik-titiknya Om yang ngambil tadi. Ini ngambilnya Pak John ini ngambilnya di kandang kerbau. Kalau di Keraton Solo itu kan ada kerbau namanya Kiai Slamet Om, yang kerbau putih itu. Itu emang kerbau, binatang kerbau? Iya, kerbau. Tapi dinamai Kiai Slamet. Kiai Slamet. Itu dulu penarik keretanya Sultan Raja Solo. Iya, keraton. Itu setiap satu suro diarak keliling. Kerbaunya itu? Kerbaunya. Oh, masih hidup? Masih. Lah sekarang sih sudah anak turunnya Kiai Slamet. Iya. Lah emasnya itu ngambilnya pertama dari kandangnya, lokasi kandang. Yang kedua di Solo itu ada namanya Pasar Gede. Pasar Gede, oke. Pasar Gede, di tengahnya itu ada jam peninggalan Belanda itu. Ngambilnya di bawah jam itu. Lah sama dukunnya itu di dukun yang B tadi, yang narik emas kita narik emas tadi. Pak, mengke nanti coba sampean lewat jam di Pasar Gede. Saya ngambilnya di sisi sebelah utara. Itu tadi itu karena saya ambil nggak bisa, saya congkel, jalan aspalnya dicongkel, tercongkel. Padahal sudah aspal ya? Iya, ada congkelan segini. Iya. Sampai sekarang masih ada itu? Iya, sudah dibaikin sama ditutup aspal lagi ya. Tapi pada saat itu bener-bener ini aspal jebol ya? Jebol. Mantep. Jebol. Terus bude saya kan mungkin lihat Pak D kan narik emas terus nggak hasil. Bude saya itu iseng-iseng, Mas mbok coba mintain berlian 1 set. Kok berlian? Perhiasan 1 set ya, ada anting,
cincin sama liontin. Oh, liontin, oke. Itu ngambil juga bisa. Bisa juga. Bisa, dapat 1 set. Lah, kata yang dukun B tadi itu ngambilnya dari sumbernya Keraton Solo. Maksudnya Keraton Solo itu kan dulu danau gitu. Lah danau lah menurut ceritanya almarhum Bapak, Keraton Solo itu didirikan di atas danau lah. Mata air besar gitulah. Nutupnya sumber itu pakai pakai orang gamelan. Gamelan sama orang-orangnya. Jadi ditumbalkan di situ untuk nutup sumbernya itu. Jadi menurut kata si dukun B tadi, secara gaib sumber air yang di atasnya Keraton Solo itu ditandai sama gong gitu. Ada gongnya itu lah, itu sumbernya yang untuk nutup, yang ditutup sama gamelan seperangkat sama orang-orangnya. Jadi ngambilnya liontin itu dari situ. Oke. Tapi emang nyata set nyata. Perhiasannya nyata. Iya. Tapi tidak dijual, langsung dipakai aja. Langsung dibikin perhiasan sama bude. Oh, oke. Gitu. Wah, mantap. Sampai sekarang masih ada enggak itu? Waduh, kurang tahu. Enggak, siapa tahu enggak dijual kan, dipakai aja misalnya. Sempat saya lihat dipakai, Om. Sempat dipakai. Set gitu. Warnanya apa ya? Kecubung itu kayak keungu-unguan gitu. Wah, mantap, oi. Kan kaleng-kaleng, guys. Ini nih praktisi angkat-angkat barang ini aslinya nih. Sempat dulu dijulukin asisten dukun. Karena jam berapapun on call berangkat. Wih, mantap. Jam berapapun nih, mau 1:30 malam jam berangkat. Keren. Kalau narik keris itu ya biasa sudah. Biasa, Om. Emang keluar ya keris itu ya? Keluar ya. Keluar. Mantap. Pernah yang dukun A yang pertama perjanjian dengan Pak D tadi, saya disuruh ke Candi Prambanan, Om. Candi Prambanan. Jam setengah 12 siang. Dari Solo langsung ke Prambanan. Sekarang berangkat. Ya sudah. Berangkat. Terus disuruh ngapain? Ambil tanah di pojok sisi kiri pintu masuk Candi Utama. Oke. Nah, sudah saya ambil terus pulang. Karena dulu kan musimnya batu ake, Om. Oh iya. Lah di situ ada ake yang namanya topas. Ya, topas itu katanya sih di bawah berlian. Grade-nya katanya. Iya. Lah terus sebelum itu diambil, Pak D saya sama bapak saya itu sudah dipeseni sama si dukun A tadi. Oke. Pak John, niki ini kalau diambil batunya nanti Prambanan itu sisi sebelah kiri yang diambil tadi pasti runtuh. Iya, runtuh beneran. Iya, runtuh beneran. Seminggu setelahnya saya suruh masuk ke situ lagi, ada tulisannya dipugar gitu. Mantap. Nah, ini nih yang keren ini, langsung ya. Beneran, langsung. Iya. Wih. Makanya itu Tapi yang kalau gitu tuh enggak ada yang komplain ya? Maksudnya nih ada dukun lain yang tahu gitu kan tentang kondisi ini terus dia komplain atau ngajak berantem? Enggak pernah ada gitu ya? Selama ini belum ada. Belum ada ya? Karena mungkin nggak ada bukti di atas kertas kalau ini yang ngambil ini ya. Ini kan mungkin kan istilahnya perang maya aja. Iya, nah iya siapa tahu sama-sama tahu aja jadi maksudnya kayak kontak telepati, kamu ya yang bikin ini rubuh gitu kan. Terus dituntut tanggung jawab sama dukun juga, dukun lain enggak ada gitu ya? Sepanjang saya ke dukun-dukun tadi nggak ada. Nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada. Iya. Mantap, nggak pernah ada. Terus sama si dukun A itu saya juga katanya mau diturunkan ilmu gitu. Mm-hmm. Lah suruh makan pisang emas sama nelen
apa tuh kemarin tuh kembang kantil. Kembang kantil. Kembang kantil kan segini. Aduh, gimana nelennya ini? Nggak boleh dikunyah, langsung telan. Enggak, iya. Istilahnya kan diuntal gitu. Oh, oke, ya, ya. Akhirnya tak belah dua. Belah dua, untal sudah. Masuk juga ya. Masuk. Terus apa hasilnya? Hasilnya ya katanya katanya kan ini penerusnya Pak John ini nanti. Yang kontak-kontak sama orang pinter istilahnya. Dukun di Jawa kan orang pinter itu. Lah nyatanya juga nggak ada efeknya. Saya tanya ke beberapa orang yang terpercaya lah. Ini masih ada nggak sih saya ini takut ya kan sekarang sudah mulai nggak ke situ kan takut Om. Iya betul. Takut nanti kalau ninggalnya susah kah apa, dikira ada susuk kah apa, itu wis. Saya tanya-tanya tuh, oh sudah nggak ada, ya sudah. Tapi Mas Riki memang pernah ngebuang nggak request datangin satu dukun untuk ngebuang yang nggak pernah. Nggak pernah. Tapi tahu-tahu begitu tanya ke tiap orang pintar mereka bilang nggak ada. Iya. Oke. Soalnya dukunnya itu sudah nggak ada juga, sudah meninggal ya. Iya. Oke. Yang dukun A itu sudah meninggal. Wah itu terkenal itu Om. Oh di sana terkenal ya? Iya. Wih. Terkenal es. Pokoknya di daerah sana tahu semua ya. Iya tahu semua. Pak ini sudah tahu. Tahu ya. Dan Mas Riki dinobatkan jadi asisten ya. Iya. Karena saking seringnya gitu. Iya. Wah mantap. Kamu lah misal habis kadang kan kuliah kan nggak selalu full jamnya. Iya. Kadang ada kosongnya berapa. Kamu kesini ngambil sana sendirian. Padahal jarak itu ya sekitar ya 1,5 jam perjalanan, yus ambil mau siang mau sore, ambil nanti ya wis. Makanya sama asisten dukun ini. Iya. Wih mantap Asisten dukun. Gelar honoris causa ini. Waduh. Tapi ilmu dukunnya ndak ada yang dapat ya? Menurun gitu ndak ada? Nggak ada Om. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan untuk bukan apa-apa. Kalau dilihat yang makhluk sebelah ya mungkin waktu di pantai itu ya Om ya. Tapi kalau suara-suara itu ya dengar aja suara-suara ya. Waktu saya nungguin almarhum nenek itu kan sebelum meninggal kan opnam 2 minggu Om. Lah saya disuruh nungguin rumah. Oh nungguin rumah. Ya sendiri itu jam 10:30 malam kan saya tidur di ruang tamu, ruang TV, ruang keluarga. Di sebelahnya kan ada ruang tamu luas itu, ada suara kayak macan gitu Om. Tapi alah opo, saya cuma gitu aja, apa ini? Udah gitu aja. Mau dia aw lagi sudah. Yes. Kalau kata almarhum Bapak setiap ada setiap ada suara atau ditemuin apa bilang aja kamu cucunya Mbah Lurah gitu. Okay. Suruh bilang gitu ya? Karena kakek itu ya kalau orang Jawa dulu kan lakunya kan kuat Om. Jadi ada yang bilang kakek itu laku spiritualnya itu lelono gitu. Lelono ini apa? Lelono itu setiap malam apa nggak pernah di rumah. Oh gitu. Ya jadi kayak mengelana gitu kan? Iya berkelana. Jadi malam ini ke desa sana. Iya. Kan dulu kan musimnya kepala desa atau lurah itu kan seumur hidup Om. Zaman sebelum kemerdekaan. Ya sudah merdeka sih. Terus malam ini ke desa sana, malam ini ke desa sana gitu. Lah kakek almarhum itu punya peninggalan yang sampai sekarang masih dirawat,
Yang pertama samurai Jepang, yang kedua keris. Keris. Ya. Keris tapi nggak tahu apa ya. Mungkin buatnya itu di gini Om. Jadi masih ada sidik jarinya di keris itu. Oh iya. Mantap. Cuma satu tapi. Satu. Samurai pedangnya katananya satu juga. Ya. Oke. Pedang samurainya satu, kerisnya satu koper Om. Kan dulu narik keris. Oh iya. Oh kerisnya ya tarik-tarikan yang tarik-tarikan itu ya? Ya tarik-tarikan. Oh, oke. Jadi memang yang benar-benar warisan Simbah itu yang ada sidik jarinya itu. Sidik jarinya siapa nih kira-kira? Wah, Simbah kah? tahu. Atau yang buat? Yang buat ya? Yang buat mungkin. Oh, wih, mantep. Jadi setiap pilihan lurah pasti keris itu dipinjam. Karena wahyu apa ya? Kalau kata dukun-dukun itu wahyu kepala desa itu masih di Mbah. Oh gitu. Harusnya saya, tapi saya nggak tahu kemana ini. Iya. Jadi itu. Wah mantap. Kepala desa. Oh berarti kalau Mas Riki ini bisa jadi kepala cabang gitu ya? Iya kan? Bisa lah kita proyeksikan jadi kepala cabang nanti. Ada. Wah mantap. Yes. Banyak ngirinya. Iya, ini sejarah kelam. Ya kelam sih enggak juga. Kalau kelam. saya pertama cerita dulu kan sebelum kenal Om Jaid, kenal siapa istri yang sekarang itu saya sering ngobrolnya sama security di tempat kerja. Tempat kerja. Nah, kebetulan dia ya menurut saya sih tahu agama ya, saya diajari ini itu. Itu saya ya Pak saya ini dari apa? Dari lumpur, Pak. Saya pengakuan dosa sudah ya. Saya dari lumpur, Pak, sana sini dulu ngiri terus saya. Jalur kiri terus. Karena nggak ada yang baru makin kesini makin ya suka ziarah. Kalau di Jawa kan dulu apa ziarah sampai dari Cirebon sampai ke Gresik pernah. Wali-wali itu ya. Wali-wali 9. Waktu di Sunan Ngampel saya ketemu juru kuncinya Om. Juru kuncinya itu menerangkan Mbah Soleh. Iya Mbah Soleh. Dengan PD-nya pakai bahasa Inggris. Mbah Soleh, the grave is over there. He died 9 times. Dia meninggal 9 kali. Pikiran saya, wah apalagi apalagi nih meninggal 9 kali. Logikanya nggak akan nggak mas. Tapi memang pernah ada Om cerita sih. Itu ketika baru mau sudah diangkat sampai makam itu bangun lagi. Itu ada. Tapi kok 9 kali. Iya. Kira-kira teman-teman bagi yang masih mencari terus dihadapkan dengan cerita yang meninggal 9 kali ya. Apa? Iya. Coba komentar ayo. Iya, komentar nih 9 kali. Nah, ini 9 kali ya? 9 kali, Om. Wah, itu 9 kali mantap juga tuh. Dan informasi dari juru kuncinya itu ketika ada masalah di pondoknya katanya. Di pondok sekitar makamnya Sunan Ngampel itu, beliau tahu-tahu pagi itu sudah nyapu masjid. Padahal kapan hari sudah dimakamkan. Iya. Ketika ada masalah nyapu masjid lagi. Iya. Masa sih? Tapi ya yang ada di pikiran cuma masa sih? Iya. Percaya enggak percaya gitu kan. Namanya juga kisah. 9 kali. 9 kali itu berapa umurnya kira-kira ya?
Ya karena nggak tahu, kita nggak dapat detailnya ya. Iya. Iya kan. Terus satu lagi Om, kan saya kan istilahnya kan dari kiri mau menuju nganan. Iya. Di sisa-sisa ya mungkin nggak sisa, masih yang dari kiri ini kok masih kadang itu timbul apa ya, kayak iri, kayak dengki, kayak wah apa sih itu, kok nggak aku ya gitu. Wah itu gimana anunya Om? Iri dengki ya. Iya. Iri dengki ini simpel sih. Ada beberapa kondisi mutlak tentang sirik iri dengki ini. Nomor 1, sirik tanda tak mampu gitu, ya kan? Siap. Ya. Nah, jadi kondisi mutlaknya gini. Yang dengki ini misal nih Mas Riki ya, terus punya ada orang dengki gitu kan. Dengki ini kan bisa macam-macam ya bentuknya. Nah, dengki ini, yang dengki itu hidupnya ndak lebih baik daripada yang dia dengkiin. Ya ndak? Siap. Iya Om. Ini kondisi mutlak ini. Iya. Iya kan? Iya. Boleh dikupas, mau dicari sampai ke akar-akarnya. Ini kondisi mutlak. Yang dengki ini hidupnya pasti tidak lebih baik daripada yang didengkiin. Karena kan dia iri ya. Iya. Dengki ini kan iri sebelah kiri. Kalau iri ini kan ada 2 macam ya. Iya. Ada yang positif, ada yang negatif. Siap. Ini kan misal nih, kita lihat tetangga beli mobil baru. Tetanggaku beli mobil baru, aku mau juga. Berarti kerjanya lebih giat, cari duitnya lebih giat gitu kan. Yeah. Ini kan iri yang positif. Ya. Kalau iri yang negatif ya dengki jadinya. Ngelihat orang lain senang dia susah, ya kan? Ngelihat orang lain susah dia senang. Iya. Ini penyakit orang dengki ini. Itu sudah dikategorikan penyakit Om ya? Iya, penyakit jelas. Wah. Karena akal otaknya bermasalah ini. Ya itu tadi kondisi mutlak. Nomor 1, dia tidak lebih baik daripada yang dia dengkiin. Terus itu nomor 2, dia pasti lebih goblok daripada yang didengkiin. Iya. Karena nggak mikir panjang. Iya. Terus yang ketiga, dia pasti lebih miskin daripada yang didengkiin. Karena gini loh, seseorang itu iri dengki terhadap orang lain karena yang dia dengkiin ini hidupnya pasti lebih baik. Ini kondisi mutlak loh. Yeah. Belum ada sejarahnya. Kalian bisa cek mau dari disiplin ilmu apa aja, belum ada sejarahnya. Orang yang lebih pintar, yang lebih cerdas dan lebih bahagia itu akan iri dengki terhadap orang yang lebih kurang daripada dia. Gimana? Siap. Masuk enggak nih? Ulangi yang terakhir tadi Om. Orang Yeah. yang lebih cerdas, yang lebih bahagia ndak akan iri terhadap orang yang lebih rendah. Oke. Iya enggak? Iya, betul Om. Dan yang dengki ini dia dalam kondisi sakit. Akal dan hatinya sakit. Tapi gini Om, agak nyimpang dikit. Nyimpang. Kadang kondisi di saya Om ya, yang apa ya? Kalau didengkiin itu apa yang harus didengkiin? Orang ya hidup gini ya seperti gini aja. Betul. Terus yang dengki itu kalau saya mikir apa ya, mengandaikan saya jadi dia loh, dia nggak masuk Om. Karena apa? Yang didengkiin dia ke saya itu apa? Yang pertama. Yang kedua, jeleknya lagi dia itu
menghasut orang Om. Untuk apa ya? Misalnya, wah ini jangan deket-deket sama ini, nanti saya di gap jadinya. Oke. Nah, saya harus gimana? Ya, makanya itu yang aku bilang tadi, dia sakit. Karena gini, ambil contoh gini, misal nih, contoh yang paling nyata itu apa ya? Anggap aja antara bos dengan karyawan ya. Contoh nyata. Jadi gini, kalau karyawan iri dengki sama bos, wajar enggak? Ya enggak wajar. Kenapa enggak wajar? Karena kan porsinya beda. Terlalu jauh gapnya. Iya. Coba anggap aja wajar. Misal manajer iri dengki sama direktur, kan beda-beda tipis tuh, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau direktur iri dengki sama karyawan, ini kan lucu. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, kenapa? Tapi kan kita anggap kasusnya di sini adalah direktur iri dengki terhadap manajer. Secara kondisi yang kelihatan kan harusnya enggak mungkin. Harus, ya siap. Oh, karena orang nilainya, oh ini sudah direktur kok, posisinya sudah di atas manajer, kok masih iri dengki sama si manajer, gitu kan? Nah, ini yang enggak dilihat orang, bahwa kondisi si direktur ini adalah sakit, pikiran dan hatinya sakit, akal dan hatinya. Karena dia gini, tadi kan tolak ukurnya yang secara kelihatan harusnya ini mustahil, tapi di dalam pikiran dan hatinya direktur ini ada satu dan lain hal yang lebih dari si manajer ini. Itu yang di pikirannya si direktur ini kayak gitu, pasti. Karena dia pasti ngerasa kurang dari si manajer ini. Ya kita nggak tahu itu apa, karena itu berurusan dengan iri dengki. Iya. Berarti itu bisa timbul karena pemikiran parnonya si direktur ke. Iya. Siap. Wih, ini agak menyimpang ini. Tapi enggak apa-apa. Sekaligus pencerahan buat ini yang kita tampilkan aja di YouTube, enggak masalah. Jadi nah itulah. Terus yang kedua tadi apa? Aku lupa. Mana? Gini. Yang dengki itu entah kenapa dia mencari pembenaran atas sikapnya yang dengki ke. Misalnya gini, yang bos sama manajer tadi Om ya. Lah, si bos itu mencari pembenaran atas pemikirannya yang dengki terhadap manajer tadi. Jadi dia mempengaruhi orang-orang di sekeliling manajer ini untuk, wah manajermu ini, untuk ngegap si manajer tadi. Nomor satu, ini kan kelakuan kampungan, menghasut orang. Jadi gini, ya itu wajar aja, namanya juga dia iri dengki. 95% lebih pasti kayak gitu kelakuan orang dengki. Menghasut, mencari dukungan. Karena dia sudah ngerasa kurang. Jadi butuh menghasut dan pengakuan orang supaya dapat pembenaran tadi ya. Dapat dukungan. Tapi itu pun tidak menjadikan dia benar gitu loh. Siap. Karena ya kita sudah tahu ini dengki. Iya kan? Karena dengki kan? Iya. Nah, terus itu terkait hasut menghasut. Misal nih, cuman orang goblok yang bisa terhasut. Belum ada dalam sejarah orang pintar itu, orang cerdas bisa terhasut. Setinggi apapun akademisnya. Yes. Karena tolak ukurnya kayak gini. Berarti kan kalau saling menghasut ini kan ada 3 orang ya. Siap. Anggaplah yang 2 ini saling fitnah. Iya. Yang iri dengki ini tadi ya kan. Yang satu ini awalnya penonton. Iya. Terus dia dihasutlah sama si A. Iya. Untuk membenci si B. Siap. Ya kan. Iya. Terus yang si C ini begitu mendengar informasi pertama, dia langsung ambil kesimpulan di situ. Lalu ikut-ikutan terhasutlah dia. Ini kan perilaku orang tidak sekolah aja kayak gini. Kalau orang sekolah itu standarnya dia tidak mau menerima satu informasi aja. Dia pasti cari pembanding, komparasi. Minimal dia punya 2 sumber informasi. Jadi dia bisa objektif atau enggak di situ.
baru dia bisa ambil kesimpulan. Kalau dalam menerima satu informasi aja dia sudah ambil kesimpulan, ini kan berarti namanya subjektif. Iya. Ini kerjaan orang tolol ini pasti. Orang-orang tidak sekolah aja yang kayak gini. Nah, terus tipsnya untuk menghindari pendengki ini apa? Atau dipitnah gitu misalnya, ya kan? Ini penting ini. Ya. Ya. Jadi gini. Misal nih Mas Riki dipitnah sama orang kan? Apa tipsnya? Apakah bersabar? Oh no, kalau aku ndak menyarankan untuk bersabar. Kalau aku justru, kalau kamu dipitnah, kamu justru harus percaya diri. Karena pitnahan itu modal untuk menambah kepercayaan diri untuk yang dipitnah. Siap. Statusnya kan jelas fitnah. Iya. Fitnah ini informasi yang benar atau enggak? Ya enggak, Om. Enggak benar kan? Enggak benar sama sekali. Kalau enggak ya. benar berarti kan orang lain ini melakukan informasi yang menyimpang terhadap satu sosok gitu ya. Iya. Nah, ini kan berarti gini. Mas Riki tadi gue bilang dia dipitnah orang Iya. ya kan. Berarti Mas Riki tinggal ya percaya diri aja. Kenapa? Karena yang memfitnah ini tadi pasti ngelihat kelebihan dari Mas Riki. Iya enggak? Siap. Berarti kan Siap. kembali ke kondisi mutlak nomor 1 tadi, bahwa yang fitnah ini enggak lebih baik daripada yang dipitnah. Fitnah. Itu aja. Itu sudah modal untuk menambah kepercayaan diri. Siap. Enggak perlu dibalas, enggak perlu diapa, karena kondisinya sudah nyata. Dipitnah, Ya. otomatis yang memfitnah ini kondisinya lebih sakit daripada yang dipitnah. Siap. Ya kan? Nah, berarti kan Mas Riki ini punya kelebihan nih, sampai dipitnah orang. Iya, iya. Iya enggak? Iya, iya, Ya kan? Iya. Nah, jadi pede aja. Apakah harus dibalas? Enggak usah dibalas. Kenapa? Karena tanpa dibalas pun dia sudah sakit. Dan ketika enggak dibalas, Mas Riki enggak merespon apa-apa, dia tambah sakit. Iya enggak? Makin gencar, Om. Nah, iya enggak? Makin gencar serangannya. Iya. Itu pasti sudah. Siap. Karena kalau begitu Mas Riki balas, Mas Riki juga memfitnah, ikut-ikut juga memfitnah si pemfitnah ini tadi gitu. Iya. Ya berarti kan menjadikan Mas Riki sama aja kayak yang fitnah tadi. Sakit juga. Ya ujung-ujungnya sama-sama tukang fitnah ini Iya. jadi nanti. Ya kan repot. Ya enggak? Jadi daripada ikut terjun ke kelas rendahan itu, ya udah diam aja. Pede aja. Itu harusnya modal nambah pede itu. Siap. Jadi itu kondisi-kondisi mutlak terkait fitnah memfitnah. Kalian bisa cari dalam literasi mana aja, mau bacaan apa, itu kondisi mutlak. Bahkan itu menjadi contoh-contoh dalam kehidupan manusia zaman sekarang gitu loh. Karena dengki ini ya susah. Sakit ngelihat orang senang, senang ngelihat orang lain sakit. Ini kan cuman kelakuannya orang tidak sekolah aja yang kayak gini. Siap. Tambah pede aja berarti. Iyalah, jelas tambah pede lah. Karena begitu tidak dibalas dia pasti, wih, ini sudah gini-gini kok tidak ada responnya apa-apa. Ya biarin. Dengan begitu makin menderita dia. Coba aja. Selama dia tidak benerin isi kepalanya, cuman berkubang pada perasaan, makin sakit itu. Siap. Makin pede aja. Iya. Oke. Itu aja. Makanya kalau aku ya itu pakaianku sih kayak gitu loh. Makanya kalau mau diomongin orang lain, wih ini si Anu gini-gini, ya aku biasa aja. Soalnya gini, misalnya aku dipitnah ya, dibilangin gini. Ya sudah. Kalaupun yang dia omongin benar tuh yang dia ceritakan ke orang-orang tentang sifat kelakuanku gitu misalnya, ya sudah, kan omongannya emang betul. Aku harus ngapain? Kalau omongannya betul, aku harus ngapain? Iya enggak? Iya. Ya kan? Iya. Sekarang kalau omongannya salah, ternyata itu memang fitnah. Ya sudah, aku tahu kan itu omongannya salah. Itu omongannya fitnah. Terus aku harus ngapain? Apakah aku harus
ngomong juga umbar-umbar keluar, wah aku ndak begitu, aku ndak begini. Jadi kayak harus kelihatan suci gitu loh di depan orang-orang. Oh, nah ini karena aku bukan orang munafik, ya sudah, mau orang jungkir balik ngomongin apa ya biasa aja gitu loh. Siap. Ya itu tadi, ini iri dengki ini kan kelakuan orang ndak sekolah dan munafik. Termasuk di situ orang tolol, orang sakit karena pikirannya udah sakit. Ini kalau semakin akut harusnya segera ke ini psikolog atau psikiater. Karena antara otak dan hatinya tidak sinkron ini, repot. Siap. Tipsnya bermanfaat. Itu bisa dibuktikan tuh, serius. Jadi apapun yang diomongkan kita tetap melangkah maju. Iya. Tidak ada alasan untuk merespon. Udah. Kita yang penting cukup tahu bahwa tukang fitnah ini kualitasnya jauh di bawah kita. Sudah, sesimpel itu, selesai. Ya. Kalau kita ikut ngerespon, berarti kita ikut turun kelas, ngikutin kelas mereka. Gitu loh. Downgrade Om ya? Yes. Karena tidak mungkin mereka ikut naik kelas kayak kita. Karena kalau kelas kayak kita ini tidak ada fitnah-memfitnah kayak gitu. Iri dengki sudah tidak ada. Ya. Kalau masih ada iri dengki, ya ini kelakuannya orang bawah. Yang kayak gitu jauhin aja. Nggak usah diapa-apain, biasa aja. Sakit-sakit sendiri kok. Iya. Itu. Dapat pencerahan lagi malam ini. Wah, sampai cicak aja bunyi nih, bukan main. Siap. Apalagi cerita? Masih ada? Sudah Om. Habis? Habis. Oke, teman-teman. Karena cerita Mas Riki habis, nggak punya cerita lagi dia. Entah dia lupa, ini bisa lupa juga mungkin karena sambil grogi nih. Di depan kamera nih grogi soalnya. Biasanya sedikit banyak ya ada kurang lah ya. Iya, ada kurang. Oke, kalau gitu. Edisi Untold Story keempat dengan bintang tamu lagi. Aduh, narasumber. Sorry. Ya mudahan jadi bintang betulan lah. Amin. Narasumber dari Mas Riki berakhir sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman sudah bersedia nonton sampai habis. Jangan lupa Om Mete ingatkan lagi, berkenan subscribe, loncengnya diaktifkan, dan follow sosial media Om Mete yang lain, linknya sudah ada di deskripsi. Terima kasih buat Mas Riki berkenan hadir di sini. Sama-sama Om Mete. Berbagi sukses cerita buat channelnya, jangan lupa subscribe. Mantap. Komenmu ditunggu. Ditunggu. Sebagai dukungan. Iya, sebagai dukungan. Iya. Wah, padahal aku tadi ada satu hal yang aku bahas tapi lupa terkait dukun-dukun ini. Nah, tapi nanti aja deh di kesempatan berikut ya. Siap. Kita bahas tentang dukun ini. Aku lupa tadi. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Riki. Siap. Buat teman-teman, terima kasih juga. Sampai jumpa di video-video Untold Story berikutnya. See you next time dan bye-bye. Oke.